Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulan Gunawan Putri, NIM 220211193 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait tugas dari mata kuliah Manajemen Komunikasi, yakni tugas besar UAS dari Ibu Uun Matsunah. Di sini saya akan membahas bab 9 dari buku rujukan yang berjudul Aplikasi Konsep Manajemen Komunikasi. A. Konsep dasar manajemen komunikasi. 1. Definisi manajemen komunikasi. Secara umum, definisi manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi individual, organisasional, governmental, sosial, atau internasional. 2. Tujuan manajemen komunikasi. Tujuan utama manajemen komunikasi adalah pemanfaatan optimal sumber daya manusia dan teknologi. Pada intinya, hasil dari proses komunikasi adalah terciptanya dialog yang berjalan dua arah sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif seimbang. 3. Unsur terjadinya manajemen komunikasi. Oteng Sutisna 1983 mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi diperlukan unsur-unsur komunikasi, yaitu sebagai berikut. A. Ada satu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi yang akan diberikan. B. Ada tujuan yang hendak dicapai. C. Ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. D. Ada penerima berita atau umpan balik. B. Efektivitas manajemen komunikasi. 1. Memahami efektivitas manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah proses timbal balik, resiprakal, pertukaran sinyal untuk memberikan informasi, membujuk, atau memberikan perintah. Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, efektivitas komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut. 2. Kriteria pengukuran efektivitas. Robbins 1998 mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu A. Pendekatan pencapaian tujuan atau goal attainment. B. Pendekatan sistem yang menekankan stabilitas. C. Pendekatan konstituensi strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan stakeholder. 3. Indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Efektif tidaknya sebuah komunikasi dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut. A. Perbedaan persepsi. B. Reaksi emosional. Pendekatan yang terbaik dalam hubungan emosi adalah menerimanya sebagai dari proses komunikasi dan mencoba untuk memahaminya ketika emosi menimbulkan masalah. C. Ketidakkonsistenan komunikasi verbal dan nonverbal mencakup semua stimulas dalam peristiwa komunikasi, baik yang dihasilkan oleh manusia maupun oleh lingkungan. 4. Usaha mengaktifkan komunikasi. Dalam usaha mengaktifkan komunikasi, Ann Ellenson Wahyu 2020-162 melakukan penelitian yang menghasilkan aturan bagi pelaksanaan komunikasi, yaitu sebagai berikut. A. Usahakan sekuat mungkin agar rintangan yang telah stereotipe adalah sikap pandangan yang kaku dan tidak dapat berubah terhadap aspek-aspek kenyataan, khususnya terhadap seorang atau kelompok sosial yang menghalangi komunikasi yang baik.
agar dapat dilenyapkan, misalnya rintangan karena faktor usia, profesi, atau sebagainya. B. Saling mengerti, yaitu komunikator dan komunikan berusaha mengerti satu sama lain. C. Menjadi pendengar yang baik. 5. Prinsip komunikasi efektif. A. Respect. Respect adalah memberikan perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Pada dasarnya, semua orang ingin dihargai dan dihormati. B. Empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. C. Audible. Audible mengandung makna bahwa pesan harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. 2. Model manajemen komunikasi. Membuat model manajemen yang disebut sebagai model boneka Matocha. Model boneka Matocha ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan, yaitu sebagai berikut. A. Self. Lapisan ini fokusnya untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Lapisan ini lebih dikenal dengan komunikasi interpersonal yang berhubungan dengan diri sendiri. B. Interpersonal. C. Sistem. Sistem merupakan gabungan antar individu, interaksi antara manusia dan sistem. People in system merupakan komunikasi antar manusia yang disebut juga komunikasi kelompok. Hal ini merupakan penjabaran tentang sistem manusia, human system, atau organisasi tempat masyarakat bekerja yang dapat memengaruhi cara berkomunikasi dengan orang lain dalam keseluruhan sistem tersebut. D. Competence. Kompetensi di sini artinya mengkonstruksi, mengatur, dan menjelaskan makna melalui interaksi dengan orang lain. Selain itu, kompetensi dapat berupa memahami dan menampilkan kemampuan ability untuk mengubah sistem sosial secara keseluruhan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video pelajaran tugas besar UAS dari mata kuliah Manajemen Komunikasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang belibet atau banyak kata-kata yang kurang dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.